Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu iPhone 7 Plus dengan kondisi, perhatikan di bagian LCD-nya teman-teman. LCD-nya terlihat jelas seperti melengkung atau bengkok dan keluar dari frame atau terlepas dari tulangan ya teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini. LCD-nya terlihat jelas melengkung. Ini sangat berbahaya teman-teman. Apabila kita salah eksekusi atau salah pembongkaran ataupun salah perbaikan saat membuka handphone ini, itu bisa menyebabkan kerusakan pada LCD. Kita cek dulu untuk kondisi LCD-nya. Ini pelanggan bilang LCD-nya masih normal dan layar sentuhnya juga masih normal teman-teman. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mengerjakan kita cek dulu. Yang tujuannya untuk menghindari risiko apabila ada kegagalan saat membongkar, itu tidak ada salah paham antara teknisi dan juga pelanggan ya teman-teman. Oke. Setelah kita cek untuk LCD-nya, itu bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Namun bentuk fisik atau kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi LCD-nya itu hampir terlepas dari casingnya. Jadi kondisinya sangat melengkung. Jadi harus extra hati-hati saat mengerjakan seperti ini. Oke, kita matikan dulu handphonenya, yaitu untuk proses pembongkaran. Oke, kita gunakan obeng khusus untuk membuka skrup di bagian casing pada bawah handphonenya. Dengan hati-hati, jangan sampai bikin bautnya itu dol ya teman-teman. Kita lepas satu persatu di bagian skrupnya. Oke, perhatikan di bagian LCD-nya. Saat kita sudah membuka skrup, itu terlepas dari casing ya teman-teman. Untuk LCD-nya, kita hati-hati untuk membuka LCD-nya. Kita cari celah seperti ini dengan menggunakan ujung kuku jempol atau bisa menggunakan bahan alat lainnya. Dengan hati-hati kita angkat pelan-pelan saja teman-teman. Di bagian itu ada bagian fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Kita angkat untuk di bagian atas pelan-pelan. Karena ada fleksibel di bagian samping sisi kanan, harus ekstra hati-hati agar fleksibelnya tidak putus atau tidak robek. Sedangkan yang saya tunjuk itu adalah bagian baterai. Itu saya curiga mungkin penyebab layar melengkung atau LCD-nya itu bengkok dan keluar dari casingnya, itu biasanya disebabkan oleh baterai yang bengkak atau melambung teman-teman. Lanjut kita buka skrup dulu di bagian ini, membuka di bagian penutup fleksibel LCD dan juga di bagian atas ada fleksibel speaker. Oke, kita angkat pelan-pelan untuk di bagian penutup soket fleksibelnya. Di bagian atas juga kita ambil. Dan di bagian ini untuk penutup soket fleksibelnya itu ada bagian soket baterai yang masih ngikut. Kita lepas dulu. Oke, selanjutnya kita sebelum membuka baterai atau melepas baterai, kita buka dulu di bagian fleksibel LCD, fleksibel touchscreen dan juga speaker atas. Dengan hati-hati, jangan sampai bikin soket konektornya itu rusak ya teman-teman. Oke, setelah kita membuka LCD-nya, kita cek dulu LCD-nya ini ikut masih melengkung atau tidak. Jadi untuk LCD-nya itu saya lihat masih lurus dan tidak bengkok lagi. Sedangkan di bagian baterai, ini kondisinya baterai melembung teman-teman. Perhatikan, saat saya coba untuk memperdekat, itu terlihat jelas baterainya kembung atau melembung ya teman-teman. Padahal di bagian baterai ini melembungnya di bagian tengah. Tapi untuk LCD-nya yang melengkung atau yang terlepas dari casing itu hanya sebelah sisi kiri saja. Jadi sebelah kiri saja yang LCD-nya melengkung ya teman-teman. Setelah kita membuka LCD-nya, kita buka untuk di bagian baterai. Ini juga harus hati-hati untuk kita melakukan pembongkaran atau melepas baterainya. Kita pelan-pelan saja untuk membuka baterainya. Oke, baterai sudah kita lepas. Ternyata setelah saya lepas ada segelnya.
Ini besar kemungkinan, bukan besar kemungkinan, tapi positif baterai sudah pernah diganti karena ada bagian lem di bagian back door atau casing belakangnya. Jadi kita coba untuk siapkan baterai yang baru. Ini adalah baterai double power dengan merek Cortex, yaitu dengan kapasitas 3.550.000 mAh. Jadi untuk kapasitasnya 3.550.000 mAh ya teman-teman. Oke, kita coba untuk cek di bagian baterai yang baru ini, yaitu khusus untuk iPhone 7 Plus. Kita coba untuk membukanya dulu. Oke, ini kondisinya baterai baru ya teman-teman. Baterai baru, ini juga terdapat stiker dan juga ada kartu garansinya atau kartu klaim garansi. Jadi apabila kita membeli baterai yang baru itu terdapat garansi teman-teman. Kita bisa kasih tanggal pembelian dan juga kasih komplain saat pemakaian baterainya. Oke, ini adalah baterainya. Kita coba untuk samakan dulu atau kita bandingkan dengan baterai yang sudah diganti. Ini kualitasnya, kondisinya KW ya teman-teman, atau kualitas KW. Kita coba untuk bandingkan dulu. Oke, untuk fleksibel soket konektor baterainya ini sama. Kita coba lagi untuk bandingkan di bagian kapasitas mAh nya. Oke, di bagian ini untuk baterai yang KW yang sudah pernah diganti itu kapasitasnya 2900 mAh. Jadi baterai bukan original ya teman-teman. Dan di bagian ini saya menggunakan double power agar tahan lama dan pemakaiannya lebih awet saja, yaitu dengan kapasitas 3.550.000 mAh dengan merek Cortex. Kita coba untuk cek kondisi fisik pada baterai yang akan kita gunakan. Kita buka dulu untuk sampulnya atau tutup baterainya. Oke, ini adalah bentuk dari baterai merek Cortex 3.550.000 mAh. Oke, sebelum kita lanjut untuk penggantian atau pemasangan baterai, di bagian frame pada casing belakang itu terdapat sisa lem ya teman-teman. Kalau saran saya, pemasangan baterai seperti iPhone khususnya, usahakan jangan menggunakan lem ya teman-teman. Gunakanlah double tip paling minimal. Oke, jadi sudah kita bersihkan untuk sisa lem yang ada di bagian casing. Selanjutnya di bagian ini sudah dikasih double tip dari baterai bawaan yang baru merek Cortex ini. Kita lepas dulu untuk stikernya dan lalu kita tempelkan double tipnya ke bagian casing ya teman-teman, bukan ke bagian baterai. Kita lepas dulu. Di bagian itu ada plastik bungkusan dari baterai. Jadi untuk bungkus dari baterai plastik ini kita lepas dulu teman-teman. Jangan langsung kita pasang. Kalau kita pasang nanti baterainya seperti tebal, jadi kelihatan agak kembung nanti. Jadi kita lepas untuk stiker atau sampul plastik pada baterai. Setelah kita pasang untuk double tip ke casingnya atau ke breakdoornya, kita presisikan untuk baterainya. Setelah kita presisikan, baru kita tekan secara halus agar baterainya bisa nempel. Oke, sudah terpasang. Kita cek sudah presisi untuk pemasangannya, dan kita lanjut untuk proses yaitu perakitan LCD-nya atau pemasangan LCD. Oke, terutama kita pasang dulu untuk di bagian fleksibel touchscreen dan juga fleksibel LCD, atau sebaliknya juga bisa kita pasang untuk fleksibel atas dulu, yaitu di bagian fleksibel speaker, baru kita pasang untuk fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Dengan hati-hati, jangan sampai tidak presisi. Untuk pemasangan fleksibelnya itu sangat bahaya teman-teman, resikonya sangat besar. Apabila kita tidak presisi untuk pemasangan fleksibel, bisa menyebabkan soket konektornya itu ikut rusak. Selanjutnya kita cek menggunakan charger setelah kita rakit untuk baterainya dan juga LCD-nya, yaitu untuk mengetes kualitas kapasitas yang kita gunakan atau baterai yang kita pakai.
Oke, kita tes untuk kesehatan baterainya teman-teman. Oke, kita buka dulu untuk aplikasi baterai dan kita cek persentase baterainya ada di angka berapa persen dan juga kesehatan pada baterai. Oke, untuk kapasitas maksimum 100% teman-teman. Untuk kesehatan baterai juga alhamdulillah dengan kondisi kesehatan baterai 100% ya teman-teman. Oke, jika sudah kita cek untuk persentase baterainya juga ada di angka 48%, kita tinggal menunggu persentase nambah sambil kita cas. Jadi kita coba untuk perakitan terakhir setelah kita cek kondisi baterai yang kita gunakan. Oke, lanjut kita pasang untuk di bagian penutup fleksibelnya. Jika kalian takut dengan posisi layar atau kondisi handphone ini menyala atau hidup, kalian bisa mematikan handphonenya dulu baru merakit di bagian penutup soket fleksibelnya. Oke, ini kondisinya handphone masih menyala dan juga sambil saya cas teman-teman. Jadi kalian apabila takut resiko bisa mematikan handphonenya dulu baru dirakit kembali. Kalau saran saya seperti itu. Kalau saya jangan ditiru teman-teman karena sudah terbiasa. Harus dikerjakan dengan ekstra hati-hati dan teliti. Oke, setelah kita rakit kita cek kondisi LCD-nya setelah kita pasang ke bagian bodi atau casingnya. Oke, kondisi LCD-nya sudah kembali presisi dan lurus lagi teman-teman. Tidak seperti awal tadi yang melengkung atau seperti hampir bengkok dan juga hampir rusak karena terlepas dari frame teman-teman. Apabila kita lama-kelamaan dipaksa pemakaian seperti itu tadi, seperti layar melengkung dipaksa pemakaian sehari-hari, itu sangat resiko. Apabila mungkin suatu saat kemasukan air itu bisa menyebabkan handphone makin rusak dan juga ada kerusakan pada LCD. Jadi harus segera ditangani atau diperbaiki teman-teman. Untuk kesehatan baterai maksimum 100% dan coba lagi di tutorial berikutnya untuk yaitu perbaikan selanjutnya, karena handphone iPhone 7 Plus ini sudah selesai untuk perbaikan, yaitu cukup kita ganti baterainya saja apabila setelah kita bongkar itu memang baterainya bengkak atau melembung. Jadi kita ganti baterai yang bagus apabila kita kepengen kualitas dengan kualitas yang bagus. Apabila kita pengen cukup sederhana ya mungkin diganti baterai yang agak murah nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau saran saya sekalian untuk penggantian baterai yang sekalian bagus. Oke, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.